Oke, sekarang kita bahas tentang reaksi aromatis dari senyawa aromatis. Nah, mungkin sebelum pendahuluan, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu senyawa aromatis? Ya, dia punya ketentuan-ketentuannya ya. Jadi, contoh-contoh senyawa aromatis itu ada banyak. Di gambar ini digambarkan ada 3 buah. Misalnya pirol, benzen, piridin itu dia merupakan senyawa aromatis semuanya ya. Oke, nah langsung aja. Nah, apa itu aromatisitas? Aromatisitas ini adalah suatu kriteria ya. Dia harus memenuhi kriteria-kriteria ini untuk dikatakan sebagai senyawa aromatis. Kalau misalnya enggak, bisa jadi dia merupakan senyawa anti aromatis atau non aromatis gitu. Kriteria aromatisitas yang pertama apa? Yang pertama dia harus punya awan elektron yang kontinu atau uninterrupted cyclic cloud dari pi elektron di atas dan di bawah plane of symmetry molekulnya. Ya, alias dia siklik dan dia punya elektron delokalisasi gitu. Terus yang kedua, contohnya ini ya. Kalian bisa lihat kita punya siklik 6, terus kita lihat ada pi bond-nya nih di sini. Dan pi bond-nya di sini continuous ya. Kita belajar ya kemarin kita tentang delokalisasi. Jadi elektron cloud-nya ini tidak terputus gitu. Kayak gini. Ini peta potensial elektrostatiknya bakal begini nih ya teman-teman. Dan yang kedua, elektron pi-nya itu harus mengandung bilangan ganjil dari pasangan elektron. Jadi 3, 6 gitu. Dan dia harus memenuhi yang disebut sebagai aturan Huckel. Jadi, untuk menjadi suatu senyawa aromatik, senyawa itu meskipun dia polar dan siklik, dia harus juga mengandung uninterrupted pi cloud yang mengandung sebanyak 4n plus 2 pi elektron, di mana n-nya ini adalah bilangan bulat ya, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi misalnya kalau di benzen, pi elektronnya ada berapa? Ada 6 kan? Dia memenuhi aturan Huckel nggak? Iya memenuhi karena n-nya 1, jadi 4 kali 1 4 tambah 2 6. Jadi benzen kan memenuhi aturan Huckel, makanya dia disebut sebagai senyawa aromatik. Gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita punya ada suatu hidrokarbon yang monosiklik dengan single dan double bond, kita sebut sebagai anulen ya. Ini sebenarnya benzen itu salah satu kelas dari anulen. Anulen ada banyak, ada anulen 4, 6, 8, dan seterusnya gitu. Tapi yang aromatik yang mana? Benzen doang. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya, siklooktatetraen ini tuh dia tidak aromatik karena dia punya elektron pi yang bilangan genap gitu dan dia tidak memenuhi 4n plus 2 kan. Jadi senyawa ini adalah bukan senyawa aromatik. Sedangkan siklooktatetraen dia juga tidak ini ya, dia juga tidak ini ya, tidak planar gitu. Ini juga ya, siklobutadiene juga tidak memenuhi 4n plus 2 kan, itu cuma 4 pi elektronnya. Gitu. Masa dikali setengah kan nggak boleh kan, harus bilangan bulat gitu. Kalau benzen dia memenuhi aturan ini ya, aromatisitas ya, udah dia planar, siklik, dan dia punya pi elektron uninterrupted, dan jumlah pi elektronnya adalah 4n plus 2 ya, gitu. Sekarang kita lihat ya yang lain. Nah, kalau misalnya kita bahas siklopropena. Nah, siklopropena maupun siklopropena anion itu tuh dua-duanya itu ini ya, kita lihat ya. Dia itu tidak aromatis nih. Kalau misalnya kita punya siklopropena dan siklopropenil anion tidak aromatis. Tapi kalau misalnya kita punya siklopropenil kationnya, dia aromatis. Kenapa? Kita lihat ya kontributor resonansinya. Siklopropenil kation ini dia senyawanya adalah senyawa yang planar ya teman-teman. Kalau siklopropena enggak. Siklopropenil kation ini enggak memenuhi aturan Huckel gitu. Nah, kita lihat siklopropenil kation ini dia memiliki kontributor resonansi yang memungkinkan terbentuk hibrid resonansi kayak gini. Jadi senyawa itu adalah senyawa aromatik. Gitu. Contoh lainnya, kita bandingkan. Kita punya sikloheptatriena sama siklopentadiena. Sikloheptatriena ini dia ada karbon sp3-nya. Jadi pi cloud-nya ini enggak siklik. Dia ada interrupted-nya gitu. Ada apa ya? Ada yang memotong si siklik pi cloud-nya ini. Maka kita sebut sebagai dia senyawa yang tidak aromatik. Siklopentadiena juga sama. Dia juga tidak kontinu dan dia pi elektronnya ini ada 2 ya, 2 pasang gitu, nggak memenuhi aturan Huckel juga. Oke, nah terus senyawa apa nih yang aromatik? Nah, kita lihat di sini, teman-temannya benzen ada banyak ya. Kita lihat cincin-cincinnya, kok cincin 2 namanya phenaphthalen, itu dia aromatik juga. Aturan Huckel memenuhi nggak? Coba kita lihat ada berapa nih? Ada 5 kali 2 pi elektron, ada 10.
memenuhi aturan Hakel ya, gitu. Kalau N-nya sama dengan 2, 4 kali 2 tambah, 4 kali 2 tambah 2, 10. Phenanthrena ini juga aromatik, Crisena juga. Ini adalah ortophenanthren, nanti kalian bisa temui juga ada paraphenanthren gitu ya, atau anthracene namanya. Nah, terus apakah semua senyawa aromatik itu harus yang, hidrokarbon aja? Tidak ya, bisa juga dia heterosiklik kayak misalnya piridina, pirol, furan, atau tiofen kayak gini. Piridina dia ada nitrogennya, pirol tuh dia adalah, siklik 5 ya, furan tuh ada oksigennya, tiofen tuh ada sulfurnya. Kita lihat ya, dan ini senyawa heterosiklik ini adalah suatu senyawa siklik dengan satu atau lebih, atom dalam cincinnya itu merupakan atom selain karbon, ya, gitu. Piridin ini aromatik, kenapa? Kita lihat strukturnya ya, di sini ada karbon 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 karbon, ini ada pi bond-nya, ini ada nitrogennya, nitrogen ini punya orbital sp2 dan dia punya pi bond, orbital pi, maksudnya dan dia juga ada PeB-nya juga, gitu. Nah, terus kalau misalnya pirol ini aromatik juga, kenapa? Kita lihat lagi kontributor resonansinya ya. Di sini ada elektron di orbital p-nya juga. Nah, terus kalau furan, furan tuh juga aromatik ya. Nih, furan yang ada oksigennya itu, dia aromatik juga. Karena dia juga sp2 orbital hibridnya ya. Dan dia itu juga punya elektron Pb, pasangan elektron bebas ya. Nah, ini adalah kontributor resonansinya, bisa kalian lihat. Gitu. Terus, contoh-contoh lainnya yang lebih advance ya, ini ada banyak lagi. Ada quinolin, indol, imidazol, purin, pirimidin yang bisa buat basa DNA. Terus, nah sekarang kita lihat bagaimana efek dari aromatisitas terhadap pKa. Kita punya bandingan ya, kita punya pKa-nya dari, si etana untuk menjadi etana minus atau menjadi, alkilida anion. Nah, terus kita punya juga siklopentadiena dan menjadi siklopentadienyl anion. Kita lihat ya, kalau misalnya etana doang pK-nya 50, tapi ternyata siklopentadiena ini pK-nya 15 gitu. Kenapa? Karena ketika si siklopentadiena ini mengalami deprotonasi, membentuk anion, dia kita lihat dia menjadi suatu senyawa aromatik, bener nggak? Udah planar, siklik, elektronnya ada berapa? Ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 neutron Hubble, jadi senyawa aromatik. Maka dari itu kalau misalnya dia, mmm, memungkinkan terbentuk suatu senyawa aromatik, kita bisa lihat ya bahwa pKa-nya ini cenderung kecil gitu, cenderung mungkin terjadi dibandingkan sama yang tidak gitu. Nah, ini adalah hibrid resonansinya, dia juga membentuk kontributor resonansi dan juga bisa kita lihat adalah hibrid resonansinya. Terus juga aromatisitas ini juga mempengaruhi reaktivitas kimia ya, bisa kita lihat ya. Di sini adalah sikloheptatrienol bromida. Ketika dia jadi sikloheptatrienol bromida yang ion, gimana reaksinya? Mungkin saja terjadi ya, mungkin cepat gitu. Karena karbokaton ini akan membentuk suatu senyawa yang aromatik gitu. Dia membentuk suatu hibrid resonansi yang cenderung lebih stabil dibandingkan ketika dia menjadi senyawa yang tidak aromatik gitu. Nah, sekarang kita lihat ya kestabilan relatifnya. Senyawa aromatik, siklik dengan elektron yang localized dan juga senyawa anti aromatik. Yang paling stabil yang mana? Tentu saja yang aromatik ya, aromatik paling stabil. Diikuti dengan senyawa yang siklik dengan localized elektron, baru yang terakhir adalah senyawa yang anti aromatik. Gitu. Nah, kapan kita sebut senyawa itu anti aromatik? Ketika dia harus planar, siklik, dan dia dengan uninterrupted ring of pi cloud, tapi memiliki jumlah genap dari pi elektron. Itu kita sebut sebagai senyawa anti aromatik. Kalau misalnya dia tidak planar dan tidak siklik, kita sebut dia sebagai senyawa yang tidak aromatik. Jadi bukan anti, tapi tidak aja. Atau not aromatik, bukan anti aromatik ya. Gitu. Nah, ini adalah orbital molekuler dibaca aja teman-teman ya. Gitu. Nah, karena kemampuan dia sebagai senyawa aromatik, si benzen ini bisa bereaksi dengan suatu elektrofil gitu. Jadi benzennya ini adalah nukleofil dan reagennya ini adalah suatu elektrofil. Reaksi contohnya apa? Kita punya benzen tambah Hy+. Kemudian dia nanti masuk diserang oleh benzen ya. Dan nanti kita punya abstraksi hidrogennya oleh satu nukleofil atau basa lainnya. Itu diabstraksi, kemudian kita lihat. Nah, makanya reaksinya adalah reaksi substitusi. Dia lebih ke ini ya, lebih ke substitusi, bukan adisi. Ya, gitu.
Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau, adisi, nanti dia jadinya senyawa yang tidak aromatik, gitu. Padahal kita mau mempertahankan aromatisitasnya kan dia lebih stabil kan, gitu. Nah, kita lihat sekarang, kita bandingkan antara substitusi dan juga adisinya. Nah, kita lihat yang produk adisi ini energinya lebih tinggi dibandingkan yang substitusi, gitu. Maka dari itu kita lebih pilih ya produk substitusi dibandingkan produk adisinya ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih mekanismenya bagaimana ya dari substitusi aromatik elektrofilik gitu. Kalau misalnya senyawa alkil yang lain namanya adalah substitusi nukleofilik aja atau adisi atau eliminasi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya benzen, dia itu reaksinya adalah substitusi aromatik elektrofilik. Jadi dia dengan elektrofil, bukan dengan nukleofil ya. Apakah dia bisa dengan nukleofil? Bisa. Tapi kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu nanti kita belajar ya. Kan kita belajar yang dasarnya dulu, yang elektrofil aromatik dulu ya. Nah, gimana mekanismenya? Kita lihat dulu ya. Kita punya benzen, elektron cloud ini pasti reaktif ya, menyerang suatu elektrofil. Nih reaksi ini lambat ya, ini tahap penentu reaksinya, penentu lajunya ya. Dia akan membentuk suatu karbokation yang, terstabilkan oleh cincin aromatiknya ini. Jadi nanti terbentuk karbokation di sini sekunder, finilik ya, maaf alilik ya, alilik karbokation stabil kan, dia bisa pindah ya resonansinya, pindah pindah pindah. Kemudian dilanjutkan oleh substitusi oleh basa ya, adisi oleh basa ya. Nah ini, cepat gitu. Apa aja reagennya? Ada banyak ya. Ada pertama benzen dengan Br2, katalisnya FeBr3. Jadi bromobenzen ditambah HBr. Ini brominasi. Mekanismenya ini silahkan dibaca ya nanti ya. Terus ini iodinasi. Iodinasi juga kurang lebih sama, tapi pakai I2 aja sama agen pengoksidasi. Ngapain agen pengoksidasinya ini? Untuk membuat I2 menjadi I+, ya. Jadi suatu elektrofil. Jadi kation I+. Nah, kation I+ ini barulah dia diserang oleh nukleofil dari si benzennya ini. Masuk diabstraksi hidrogennya oleh basa. Jadilah substitusi oleh iodin atau iodinasi dari benzen. Terus sekarang nitrasi. Nitrasi senyawanya adalah HNO3, substratnya HNO3, katalisnya adalah H2SO4. Kenapa? Karena kita mau membuat si NO3 menjadi NO2. Gimana cara kita membuat NO2-nya? Ya kita kasih suatu asam yang dia sama-sama kuatnya gitu. Atau mungkin kekuatan keasamannya mendekati HNO3. Emang HNO3 ini lebih asam ya dibanding H2SO4, tapi kita pakai H2SO4 aja gitu udah cukup ya untuk memprotonasi si HNO3 ini gitu. Itu terbentuk ion nitronium atau NO2+. Kemudian nitronium ini bisa diserang oleh si benzen ya. Ya nanti diabstraksi hidrogennya oleh suatu basa. Basanya di sini siapa ya? HSO4- itu yang mengabstraksi. Jadilah NO2 ya. Jadi nitrasi. NO2 masuk. Terus lanjut sulfonasi. Sulfonasi pakai H2SO4. Gimana? Sama juga. Kita bentuk suatu elektrofil ya. Nah, elektrofil ini bisa diserang, nih kan, elektrofil ini gimana terbentuknya? Dia pertama diprotonasi dulu oleh hidrogen, kemudian H2O-nya lepas ya, menjadi SO3H+. SO3H+ ini kemudian dia diserang oleh benzen. Benzennya masuk, nanti hidrogen diabstraksi oleh suatu basa. Masuklah suatu sulfonat, ya, sulfonasi ini reaksinya. Gitu. Nah, kalau desulfonasi itu cenderung lebih mudah ya dibanding yang denitrasi atau yang lainnya gitu. Karena kita bisa tinggal masukin aja H+. Nah, nanti H+-nya ini bisa diserang oleh oleh nukleofil benzen, nanti SO3-nya lepas gitu. Bagaimana mekanismenya, kelajuan reaksinya? Ya kita lihat di sini. Di sini adalah suatu keadaan transisi untuk langkah penentu lajunya ya di sini. Yaitu ketika hidrogennya masuk. Nah, di sini ketika hidrogennya masuk lah ini yang langkah penentu lajunya gitu. Nah, terus lanjut lagi reaksi-reaksi lainnya. Kita bisa lakukan asilasi Friedel-Crafts ya. Jadi penambahan asil klorida. Gimana ini mekanismenya? Ya kita punya benzen, kita punya asil klorida. Asil klorida itu karbonil ada Cl-nya ya. Kalau misalnya asil bromida bisa juga berarti karbonil ada Br gitu. Asil tuh ya ini nih, asil ada karbonil gitu lah. Nih.
katalisnya LCl3 sama H2O ya untuk workup, masuklah si, karbonilnya ini dan R. Lihat ya situs penyikatannya ya teman-teman. Oke, terus bisa juga pakai, asetat anhidrat ya. Asetat anhidrat ini bisa kita pakai tambahin AlCl3H2O, masuk juga ya, karbonilnya. Sama produk sampingnya beda aja, ini karboksilat, yang ini HCl, tuh. Nah, Friedel Crafts ini harus dilakukan dengan lebih dari 1 ekuivalen AlCl3 ya, itu bisa 2, bisa 1,5 gitu ya, lebih dari 1 ekuivalen lah pokoknya, gitu. Mekanismenya gimana? Pertama, kita lihat dulu ya, kita punya kan asil klorida kan. Nah, asil klorida ini kita reaksikan dengan AlCl3 untuk membentuk suatu, ion karbonil ya, karbonil karbonil kation. Nah, karbonil kation ini yang suatu elektrofil diserang oleh nukleofil benzen. Gitu, nukleofil benzen yang menyerang, masuk, kemudian terbentuk suatu karbokation benzen. Hidrogen diabstraksi, jadilah senyawa aromatik yang hasil substitusi alkilasi Friedel-Crafts. Gitu. Kita masuk ke contoh sintesis ya. Kalau misalnya kita punya bukan bukan suatu hasil klorida, bisa nggak dengan AlCl3? Bisa aja ya. Tapi kita harus waspada dengan kemungkinan rearrangement karbokation. Nah, kalau misalnya kita punya suatu alkil klorida biasa ditambah AlCl3, temperaturnya 0 derajat Celcius, bisa nggak? Bisa. Tapi akan terbentuk rearrangement. Kan kalau misalnya dia primer, ya susah juga ya. Dia bakal cenderung mengalami hydrate shift nih. Jadi suatu yang karbokation yang sekunder. Jadi produknya akan lebih banyak ya 2 fenilbutana dibandingkan 1 fenilbutananya gitu. Karena kalau 2 fenilbutana kan melibatkan pembentukan karbokation yang sekunder. Maka dari itu lebih lebih aman melakukan ini asilasi Friedel-Crafts untuk mempertahankan geometri yang kita mau. Mempertahankan, struktur yang kita mau. Kalau misalnya dia kayak gini, ya susah, dia bisa rearrangement karbokation gitu. Oke, apalagi kasusnya kayak gini nih. Nah, kita punya suatu ada terbutilnya ya di sini ya, tambahin AlCl3. Udahlah 100% pasti yang karbokation tersier. Yang karbokation yang primer udah nggak ada, nggak bakal. Pasti 100% masuk yang karbokation tersier gitu. Nah, ini karena ada methyl shift ya ini ya, untuk membentuk karbokation yang lebih stabil gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau nambahin alkena, bisa nggak? Bisa, bisa ya. Kita tambahin aja, kita punya alkena tambahin aja HF. Nanti kan terbentuk suatu karbokation ya di sini ya. Masuklah nanti suatu alkilnya, tapi bukan berupa alkena, tapi berupa alkil masuknya ya, gitu. Terus pakai alkohol bisa nggak? Bisa juga ya. Alkohol tambah 2SO4 panas. Terbentuk karbokation lagi. Pokoknya kalau terbentuk karbokation bisa ya. Nih, tapi bukan alkohol nggak masuk di sini, langsung aja di sini. Karbokation alkil biasa gitu. Oke, ini yang tadi ya. Nah, nggak nggak mungkin menghasilkan yield yang bagus dari suatu alkyl benzena yang kita reaksikan Friedel-Crafts, nggak mungkin karena akan terjadi rearrangement karbokation. Maka dari itu kita bisa pakai asilasi aja, terus kita reduksi gitu. Jadi kita pakai asil klorida ya, kan kita mau primer ya, karbonnya yang masuk. Kita masukin aja asil klorida tambah LCl3 dan H2O, terus kita reduksi nih karbonilnya. Pakai apa? Kita udah belajar ya kemarin ya, reduksi. Nah, kemarin kan belajarnya sampai OH aja, sampai alkohol. Sekarang kita bisa pakai nih reduksi Clemmensen atau Wolff-Kissner. Jadi kita bisa pakai antara kedua ini ya. Kita bisa pakai ZnHgHCl dipanasin, ini reduksi Clemmensen namanya, atau pakai yang N2H4 hidrazin, OH- sama panas. Atau reduksi Wolff-Kissner, ini jadi karbonil jadi CH2 aja. Gitu. Nah, terus juga yang penting, kalau kita melakukan reduksi ini, pastikan tidak ada substituen lain ya. Dia bisa tereduksi juga. Misalnya kita punya alkohol nih di sini. Nah, ada karbonil. Dikasih nih ZnHgHCl. Ini udahlah alkohol jadi Cl gitu. Lalu kalau misalnya pakai N2H4 alkoholnya
tetap ya, gitu. Jadi kita harus hati-hati ya mau pakai reagen apa. Kalau udah tenaga HCl, masuk nih OH-nya diganti Cl. Kalau N2H4 enggak ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada OH-nya pakai apa? Pakai yang N2H4, yang Wolf Kistner ya, gitu. Udah, udah deh sampai sini. Ada pertanyaan nggak?